hari ini pada Engkau. Engkau membawa kami ada sampai saat ini dalam keadaan baik. Hidup kami, Engkaulah segalanya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan hari ini. Di hari yang pertama di bulan November ini, di minggu yang pertama. Kami boleh ada bersama-sama tatap muka. Berapa lama kami jauh satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menyatukan kami. Engkau Allah yang memperjumpakan kami kembali boleh bersama-sama saat ini. Engkau intervensi dalam pekerjaanmu di bumi ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sungguh menjadi sukacita kami yang besar. Engkau mengasihi kami. Terbukti kami mampu melewati hari lepas hari. Kami dapat bertahan. Dan kami menjadi kuat. Karena Engkau Allah yang perkasa. Yang menyertai kami. Sampai saat ini. Ebenezer. Kami mampu ada semua karena anugerah. Berkati setiap kami jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkaulah yang membawa kami ada di tempat ini. Engkau yang telah menanam sel-sel manusia ini. Dan Engkau menumbuhkan. Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir. Kami membuka hati untuk firman. Tuhan Roh Kudus pimpin kami. Silakan Kau ambil alih. Berbicaralah kepada kami. Kami siap diberkati. Murahan Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersama-sama kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan. Amin. Haleluya. Itulah. Kita boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kiri kanan. Iya. Yang sudah cukup lama tidak berjumpa. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Seberapapun kita yang ada hari ini. Kita nikmati sukacita Allah. Bukankah ini mujizat Tuhan, amin saudara? Kita ada hari ini karena Tuhan. Sepanjang SMC Eklesia ada September 2020 kita Zoom, hari ini kita boleh tatap muka. Bukankah ini kemuliaan bagi nama Tuhan, pertolongan Tuhan, intervensinya Tuhan dalam pekerjaannya. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, kita semangat. Saya lihat tim musik semangat, luar biasa. Ya, saya lihat teman-teman Antu Yosef, Pak Andreas dan keluarga semua ya, Bu Yuli, Bu Maria dan keluarga semua, Tuhan berkati. Pak Bill, Tuhan berkati. Dan Bu Dewi, Tuhan berkati. Semua rahmat. Ya, Tommy, Wawan, semua kita. Brother saya, luar biasa. Ini sahabat baik saya. Ya, dalam kurun waktu online kita tidak bisa ketemu baru kemarin ya. Ya, beliau juga seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan bisa hadir. Wah, luar biasa. Ini intinya luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita tidak mau berhenti bicara, saudara. Kenapa? Sukacitanya apa? Udah mulai keluar, saudara. Bukankah saudara juga menikmati sukacita alamnya? Iya, kita bisa hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, mereka yang bertugas semua, kami berapa kali tempat ini mempersiapkan semua. Saya percaya Tuhan bersama saya. Hari ini Tuhan membawa kita untuk bersama-sama diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan kita buka hati. Biarkan Tuhan berbicara, Tuhan Roh Kudus mengurapi kita semua. Ya, Tuhan mengurapi dan memberi sesuatu yang baru kepada kita. Dan hari ini saya mendapat tema yang luar biasa, pergumulan berapa dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan terus sampai hari ini. Sebelum jauh minggu terakhir di Oktober kami sudah dapat tema ini, saudara. Dan tema ini berkata bahwa Allah yang perkasa, El Gibor. Karena Allah kita perkasalah kita ada hari ini. Dia yang berperang, Dia yang menolong kita, Dia yang membela kita, Dia yang membawa kita dengan keperkasaannya. Haleluya. Saudara, itulah tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya dalam
hati kami para hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau kita semua ada hari ini, percayalah bahwa Allah El-Gibor, Allah yang perkasa itulah yang menyertai kita. Amin. Menyertai saudara kemanapun kita ada, baik di luar, baik di dalam, dimanapun. Tuhan kita Allah perkasa, Allah yang menyertai kita. Amin. Saudara, kita akan lihat El-Gibor adalah satu dari 16 nama Tuhan. Spesifiknya merupakan nama dan gelar Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengikuti online, ada berapa banyak nama-nama Tuhan yang kami khotbahkan. Ada Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah Adonai, El Shaddai. Ada 16 kalau kita catat di sana, saudara. Luar biasa. Dan setiap nama-nama Tuhan itu menunjukkan karakternya Tuhan. Menunjukkan kasih, kesetiaan Tuhan, kehebatan Tuhan, karakternya yang luar biasa. Ya, saudaraku, kita akan baca Yesaya 9 ayat 5, dia katakan begini. Ya, sebab kita baca sama-sama aja ya, biar bersuara. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El-Gibor, Bapa yang kekal, Raja damai. Biasa ayat ini setiap Natal, saudara. Tapi nggak apa-apa, kita Natal sebentar lagi. Dan ayat ini sungguh ajaib. Itu gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus, Tuhan. Nah, saya kasih huruf besar dan dikasih warna, itu membedakan bahwa ini yang mau saya sampaikan hari ini, saudara. Ya, Allah yang perkasa, El-Gibor. Arti nama El-Gibor adalah di dalam Mazmur 24 ayat 8 dikatakan begini, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, saudaraku kasihan Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan kita ini perkasa, Tuhan ini perkasa dalam peperangan, kita percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Dia membela kita. Dia tampil perkasa, memberi kemenangan kepada saya dan saudara. Amin. Saudara, kita lihat yang satu. Ya, kita lihat. Apa sih arti dari El-Gibor? Yang pertama, Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan yang memimpin dan memenangkan peperangan. Bukankah hari lepas hari kita berperang, saudara? Amin. Ini dalam medan perang kita ini di pikiran ini, saudara, seringkali yang membuat kita menjadi kalah. Oleh sebab itu, kalau roh kita kuat, kita akan menang. Nah, hari ini Tuhan mau memberkati kita, biar roh kita makan makanan rohani dan roh kita kuat. Ketika kita dalam peperangan, kita tahu bahwa El-Gibor yang tampil berperang bersama kita dan kita diberi kemenangan. Tapi hari ini saya tidak menjelaskan, menerangkan yang poin satu ini, saudara ya. Kalau ini khusus, saya pernah mengkhotbahkan ini. Mereka yang pernah ikut Zoom God Prevail itu saya pernah mengkhotbahkan khusus dari ayat ini, saudara ya. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi saya tidak bahas. Ya, nanti next time saya akan khotbahkan lagi. Karena ini hebat, saudara. God Prevail itu luar biasa, saudara. Ya, nah kita akan masuk poin yang kedua. Langsung poin yang kedua ya, saudara. Nah, arti El-Gibor yang kedua, Tuhan adalah sumber kekuatan. Katakan amin. Amin. Perkasa. Ada kata dari perkasa ini dengan arti amat sangat kuat. Sudah amat sangat kuat. Nah, artinya tidak ada lagi yang menandinginya. Itu yang dimaksud, saudara ya. Memiliki kekuatan yang tak terbatas. Itulah Allah kita. El-Gibor. Sama-sama yuk katakan El-Gibor. El-Gibor.
Kalau saudara dalam kelemahan, sebut El Gibor. Iya. Seorang pemimpin perusahaan di pabrik, jika ada sesuatu yang katakan El Gibor, Allah yang berperang. Amin. Allah yang memberi kekuatan. Dalam setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang saudara kerjakan, El Gibor. Itu dia. Ya, Allah sumber kekuatan. Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Raja Gideon. Gideon ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita mau tahu Gideon itu orang seperti apa sih? Apakah dia gagah perkasa? Sebetulnya enggak, saudara. Ya kalau kita mau bahas nanti ya. Tetapi kalau Tuhan beserta dia, dia menjadi pahlawan pemberani, katanya begitu. Kita lihat ayatnya begini, saudara. Kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Ayat yang 14, baca bersama-sama. Ada masih bisa lihat di sini ya? Yuk baca sama-sama. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Media. Bukankah aku mengutus engkau? Orang Media itu orang-orang kuat, saudara. Ya, orang-orang yang gagah perkasa untuk berperang. Tapi lihat Tuhan nanti bekerja dalamnya. Terus next, kita akan baca 15. 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku manusia. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lalu 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tuhan, tetapi akulah El Gibor yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Apa yang dilakukan oleh Gideon, saudara? Apakah dia menyerah? Apakah dia langsung mundur dan pergi? Tidak. Tapi dia menyadari dirinya lemah. Dirinya tidak berdaya. Dan apa yang terjadi? Dia ketakutan. Dia bersembunyi, saudara. Next, ya. Kita lihat rema dari ayat firman Tuhan Hakim ini ya. Remanya kita perlu tangkap, saudara. Tangkap dan miliki. Bahwa berkata begini. Tuhan sumber kekuatan. Dia mau melimpahkan kekuatannya bagi kita. Amin. Mazmur 138 ayat yang ketiga dia katakan begini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kalau jiwa kita kuat, kita nggak takut. Karena jiwa ini isinya apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Tapi kalau jiwanya lemah, apa yang terjadi? Nah, Gideon pun mengalami jiwanya lemah. Dia berkata begini, ya, kaumku ada kaum yang paling kecil, ya, lalu aku paling muda. Artinya dia merasa rendah, merasa tidak mampu, takut, sembunyi. Saudara tahu, ya, yang dilakukan Gideon ini wajar. Wajar nggak, saudara? Wajar. Saya pun wajar merasakan. Bayangkan dalam kondisi pandemi, rasanya ada ketakutan, betul ya? Ada melihat saya terlebih lagi awal-awal pandemi, teman-teman saya di Aruna itu bertumbangan, saudara. Bahkan pemimpin besar saya di Aruna tumbang, saudara. Bahkan teman-teman saya di cabang-cabang, bahkan di luar kota, di pulau-pulau pada bertumbangan. Kayaknya ada sesuatu yang membuat saya menjadi ciut di hati. Tapi saya terlalu yakin, sampai hari ini kita punya Allah El Gibor. Amin. Allah yang perkasa yang menyertai kita dan mengizinkan kita untuk melewati hari lepas hari. Itulah hebatnya Allah kita, saudara. Ya, Allah yang menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Amin. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita tahu ayat yang kita masuk ke poin yang ketiga. Kata dari El Gibor. Sudah tampil di dalam? Saya kan susah lihat, saudara. Saya dibantu dengan ini. Oke, baik. Yang ketiga, arti dari El Gibor ini adalah Tuhan pahlawan yang perkasa. Sama-sama katakan. Tuhan
adalah pahlawan yang perkasa. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur, bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Saudaraku, ini ada sesuatu yang cukup menggelitik. Bayangkan Tuhan memekik, apalagi bertempik sorak. Ya, ini kan sebuah ekspresi Allah yang perkasa itu. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari melihat alam ini mengguntur, saudara. Coba kalau ada sebuah guntur itu di jalan bisa-bisa miring ya motor ya Mas. Kalau di tengah jalan ketika kita guntur, gitu ya. Betul tidak? Itu gemuruh. Betapa dahsyatnya Allah kita yang perkasa itu. Amin. Ya, dia bertempur dengan bertempik sorak, ini pasti sorak-sorai kemenangan terjadi kalau Allah di dalamnya, saudara. Ya, jadi saya sangat yakin dan percaya Allah yang tampil sebagai pahlawan yang perkasa akan berperang mengalahkan musuh-musuh kita, bahkan mengalahkan musuh-musuh pada saat Gideon berperang. Ya, kita akan terus lanjut. Kata pahlawan ini artinya orang yang dari dirinya sendiri menghasilkan buah-buah. Nah, buah apa saudara? Buah apa saudara? Ada di layar sini Pak, dalam kurung itu buah apa saudara? Berkat. Ya, kalau buah pasti bicara dengan berkat. Nggak mungkin buah nggak bisa berkati orang lain. Bayangkan kita lihat pohon-pohon mangga, udah musim mangga bisa memberkati siapapun saudara. Universal, siapapun diberkati. Kita anak-anak Tuhan diberkati. Tuhan berkati uang, kita bisa beli, kita bisa makan. Ya kan begitu. Ya, kita lihat. Itu artinya menghasilkan buah, ya, yang berkualitas. Bagi siapa? Orang lain. Buah pasti untuk orang lain. Nggak mungkin pohon makan buah mangganya sendiri. Buah jeruk makan buahnya jeruk. Bukan jeruk makan jeruk. Bukan. Ya, bukan. Ya, itu nggak boleh. Ya, maksudnya gitu. Pohon itu menghasilkan buah, tapi buat orang lain. Nah, ini yang maksud dari kata pahlawan ini. Orang yang dari dirinya menghasilkan buah-buah, menjadi berkat yang berkualitas bagi orang lain, bagi kelompok, komunitas, bagi gereja, bahkan mau berkorban bagi tujuan yang mulia. Kita lihat, rema yang kita lihat di sini, saudara, ya, Yesus sungguh membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Ya apa ya? Ya. Katakan ya. Ya. Karena kita sudah meyakini Yesus telah mati. Dia sampai mati di kayu salib, setia mengerjakan kehendak Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Yes. Mati di kayu salib, menanggung segala penderitaan kita, bahkan apa? Memberi nyawanya buat saya dan saudara. Kita belum seberapa. Saya kadang melayani Tuhan dari pagi sampai malam pulang. Kadang lihat kemudi menyetir dan malam-malam capek sampai jam 11 malam. Kadang jam 12 baru pulang. Kadang, tapi kalau dipikir-pikir kita belum seberapa ya Bu. Belum seberapa. Nah, kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sungguh besar, saudara. Amin. Dia telah menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara. Tujuan apa? Mulia. Dia menggenapi janji Tuhan. Kehendak Bapa menyelamatkan manusia yang binasa, bawa masuk pada kekekalan. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah yang Tuhan kerjakan. Itu tujuan Tuhan Yesus, saudara. Pantaslah saya dan saudara meneladaninya. Dialah teladan yang sesungguhnya, yang kita ikuti, saudara. Dialah figur yang sesungguhnya.
Dia Allah kita. Dia telah berkorban. Dia membuktikan bahwa dialah pahlawan sang El Gibor itu. Amin. Dan Yesus mau kita menjadi pahlawan. Bagi siapa? Yuk sama-sama katakan. Kata kita ganti saya ya. 1, 2, 3. Yesus mau saya menjadi pahlawan. Berkat bagi orang lain. Supaya enak bacanya begini. Saya tuntun dulu ya saudara. Yesus mau saya menjadi pahlawan. Yesus mau menjadi saya menjadi berkat ya bagi orang lain. Yuk 1, 2, 3. Yesus mau saya menjadi pahlawan bagi orang lain. Yang kedua, Yesus mau saya menjadi berkat bagi orang lain. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa saya kekencangan? Ya takutnya kalau kencangan kan nggak enak juga saudara ya. Karena saking semangatnya, nggak tahu saya. Ini sebuah ekspresi saya terlalu semangat saudara. Karena apa sukacita yang nggak bisa terbendung gitu ya. Cuma kita semua ya. Haleluya, saya punya Al Gibor, itulah yang membuat saya bersemangat, exciting hari ini saudara. Luar biasa. Yesus mau saya dan saudara menjadi pahlawan. Yesus berkorban buat siapa? Saya dan saudara. Kita berkorban buat siapa? Buat sesama kita, saudara kita, saudara seiman kita. Wow, itulah yang Tuhan kehendaki saudara. Ya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin banyak menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan memperhitungkan. Saya bersyukur punya jemaat Saint Indonesia. Jangan melihat sedikit begini, saudara. Lihat Tuhan bekerja di dalamnya. Ada keluarga Ko Andreas yang antusias, yang dengan rela menopang, mendukung pelayanan. Ada Ibu Maria dan anak-anaknya. Ada Pak Bill dan keluarganya. Saudara, ada Kotomi, ada Wendy. Tim musik yang hebat-hebat. Ya, ada kita semua hari ini. Saya percaya bahwa kitalah pahlawan yang Tuhan persiapkan bagi CMC Eklesia. Saya terlalu yakin Tuhan membawa kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan membawa kita untuk mencapai tujuannya, untuk membangun kerajaannya di bumi ini, khususnya Bandung sekitarnya. Karena saya lihat sepanjang perjalanan pelayanan saya selama hampir masuk 2 tahun lebih ini, terlalu banyak jiwa-jiwa yang tidak terlayani. Kami banyak temui begitu. Tapi saya bersyukur, saudaralah orang-orang yang Tuhan sedang bawa untuk menopang pekerjaan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya pahlawan. 1, 2, 3. Saya pahlawan. Yang kedengeran tapi kenceng saya. Padahal lebih banyak sana. 1, 2, 3. Saya pahlawan. Next, saudara. Sekali lagi kita mau belajar dari Gideon. Apa sih yang saya maksud tadi Gideon itu seperti apa? Tapi kita baca dulu firman Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Ternyata Gideon yang tadi katanya, Tuhan kalau ngomong bahasa sehari, bisalah ngomong gini. Tuhan, aku kan orang kecil. Kaumku juga kaum lemah. Lalu apa lagi? Masih muda. Kayaknya nggak bisa apa-apa. Nih anak-anak muda nih. Harus bersemangat. Siapa yang anak muda? Ayo angkat tangan semua. Ayo tangannya jangan dibikin sakit. Ayo tinggi-tinggi. Anak muda tuh jangan kayak sudah mbah-mbah gitu. Ayo semua ayo. Ayo yang berani. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saya suka dengan anak muda karena gini saudara. Anak muda itulah generasinya. Generasi Tuhan. Tuhan pakai. Ya. Oke. Ternyata Gideon tadi yang lemah, yang tidak berdaya, yang merasa rendah diri, tidak mampu apa-apa. Apa yang terjadi? Tuhan sertai dia. Katakan, engkau menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah, berani. Kan udah pernah dengar ya cerita Gideon ya? Dia cuma apa? Mukul
seperti gentong itulah, bunyi-bunyian aja itu ngalahin orang-orang media itu, kalah semua gitu. Bayangkan, Tuhan yang berperang di dalamnya. Nah, Gideon ini kembali kita mau belajar dulu sedikit tentang kenapa sih dia jadi lemah, kenapa dia merasa dirinya rendah, merasa kaumnya kecil. Seperti ini, saudara. Ya, dia sedang ketakutan, bahkan bersembunyi, saudara. Kalau orang bersembunyi, gak mungkin dong kelihatan, pasti nggak kelihatan kan, saudara. Namanya juga bersembunyi. Nah, itu yang dilakukan oleh Gideon, ketakutan, saudara. Nah, Tuhan melihat dari sudut pandangnya, dengan kekuatannya, Gideon akan diubah menjadi pahlawan yang gagah berani. Nah, kita mau bahas apa sih yang dirasakan oleh Gideon ketika dia mengalami ketakutan, mengalami sesuatu yang dia anggap tidak mampu, saudara, tidak sanggup mengalahkan orang Midian itu, saudara. Nah, dia bersembunyi. Ternyata, saudara, kita lihat di sini, di hari-hari ini pun tanpa kita sadar, saya dan saudara pun mengalaminya. Ya apa ya? Yang sekolah pun mengalami, apalagi daring, susah, naik kelas atau tidak, bisa ngerti tengah pelajaran. Betul ya, Han ya? Tiap hari saya dampingi terus dia ini. Nah, teman-teman ya, ada Marsha, ada Esther, ada Orlando ya, masih sekolah ya. Rasanya seperti apa gitu ya? Nah, tapi hari ini, saudara, kita sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, kita percaya Allah El Gibor ketika kita mengalami seperti yang Gideon alami, apa saja, saudara? Ketakutan. Takut. Lihat orang-orang Midian itu besar-besar, tinggi-tinggi, gagah-gagah. Nah, Gideon saya nggak tahu perawakannya, saudara. Ya, seperti biasa orang-orang yang Gideon masa itu ya. Nah, kalau kita ini, ya. Lalu apa lagi? Dia bersembunyi. Dia tidak mampu menampakkan dirinya, nggak sanggup. Lalu apa lagi yang kita alami hari-hari ini? Lari dari masalah. Semoga di sini nggak ada. Katakan di sini nggak ada. Iya dong. Kalau ada masalah harus kita hadapi, berani, seperti gagah, berani, pahlawan yang gagah, berani, kata Tuhan dalam firman-Nya. Ya. Lalu apa lagi? Khawatir. Jangan-jangan gitu ya, pikirannya khawatir, saudara ya. Lalu apa lagi? Lemah. Terus apa lagi, saudara? Ya, lemah. Apa lagi, saudara? Ya, merasa kecil. Terus apa lagi? Minder. Terus apa lagi? Putus asa. Ada nggak orang-orang yang putus asa di sini? Katakan tidak ada. Atmosfer surga bersorak melihat kita hari ini, orang-orang yang tidak putus asa. Yang mencari jodoh jangan putus asa. Ya, percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Itu yang terpenting. Gak boleh putus asa. Banyak rintangan itu perjalanan hidup. Tetapi El Gibor, dia Allah perkasa yang menyertai kita. Amin. Lalu apa lagi, saudara? Sedih tanpa ujung. Ada nggak orang sedih di sini? Tanpa ujung. Tragis nggak? Tragis, saudara. Itu yang dialami oleh Gideon waktu itu, saudara. Ya. Nah, sudah selesai? Habis? Ada lagi? Apa lagi satu? Terpuruk. Kita katakan di sini nggak ada. 1, 2, 3. Kok lebih kenceng saya? Di sana lebih banyak. 1, 2, 3. Tetapi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan ada satu orang pun yang mengalami seperti Gideon, merasa ketakutan, minder, putus asa, sedih tanpa ujung. Jangan sampai, saudara ya. Amin. Setuju? Ya, saya ajak kita kami beribu sama-sama. Ambilkan slide. Saya mengajak kita sama-sama ikrarkan di hadapan Tuhan bahwa kita punya Allah El Gibor. Yesus adalah El Gibor. 1, 2, 3. Yesus adalah El Gibor. Yesus sumber kekuatanku. Yesus pahlawanku. Aku bangkit. Aku kuat. Aku menjadi berkat. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.